501015 Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Kelas B Jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Jadi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada 6 materi. Yang pertama, hakikat dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang ketiga, hakikat dan urgensi integrasi nasional. Yang keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang kelima, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Dan yang terakhir, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Nah, apa itu identitas nasional? Jadi, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Dengan demikian, identitas ini menunjuk pada penanda yang dimiliki seseorang. Ada 3 pengertian identitas menurut secara historis, secara sosiologi, dan secara politis. Jadi secara historis, identitas nasional itu ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat sebagai bangsa Indonesia. Secara sosiologi, identitas ini telah berbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Dan yang terakhir, secara politis. Secara politis, identitas nasional ini dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri. Ada 3 contoh identitas nasional. Yang pertama itu kartu tanda penduduk seperti kita lihat di gambar di samping atau biasa disingkat KTP. Yang kedua, surat izin mengemudi atau biasa disingkat SIM. Dan yang ketiga, kartu mahasiswa atau kartu pelajar. Dan masih banyak lagi contoh identitas nasional. Dan identitas nasional ini wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Materi yang kedua yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Nah, bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional? Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi. Jadi bangsa Indonesia ini bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik langsung maupun tidak secara langsung, diterapkan dan perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi permasalahannya ini terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang berinteraksi sebagai warga negara Indonesia. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Nah, apa itu integrasi nasional? Jadi ada 2 pengertian mengenai integrasi nasional, secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, integrasi nasional adalah faktor tertentu yang mewujudkan suatu totalitas. Secara terminologi, integrasi nasional adalah proses penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah. Adapun jenis-jenis integrasi, yang pertama integrasi politik, yang kedua integrasi ekonomi, dan yang ketiga integrasi sosial budaya. Kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu integrasi politik. Jadi integrasi politik ini terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi bersifat vertikal ini menyangkut tentang hubungan elit dan massa, sedangkan dimensi yang bersifat horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, antar umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi ini berarti terjadinya saling ketergantungan antara
antar daerah dalam upaya mewujudkan atau memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dan yang terakhir, integrasi sosial budaya, yaitu merupakan proses penyesuaian unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Pentingnya integrasi nasional. Hal ini disebabkan karena tujuan negara hanya akan dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mengarahkan potensi masyarakat agar mau bersatu dan mau bekerja sama antar rakyatnya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan terhadap banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu. Jadi ada 5 jenis integrasi dinamika. Yang pertama ada integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, dan yang terakhir integrasi perilaku. Yang pertama itu integrasi bangsa. Jadi Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dengan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua ada integrasi wilayah. Jadi pemerintah Indonesia ini mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadilah integrasi wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus. Misalnya, kegiatan Pancasila baik dengan mata kuliah di universitas maupun mata kuliah di sekolah. Yang keempat, integrasi elit massa. Integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Dan yang terakhir, integrasi perilaku. Nah, integrasi perilaku ini mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi ini yang membentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Tantangan dalam membangun integrasi ini dihadapi dengan datang dari dimensi horizontal dan datang dari tantangan vertikal. Dalam dimensi horizontal berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dimensi vertikal berupa celah perbedaan antara elit dan massa. Materi yang kelima yaitu hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Nah, apa itu konstitusi? Jadi, konstitusi ini adalah kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum, yang menetapkan lembaga yang tetap dan mengakui fungsi dan hak-haknya. Adapun fungsi konstitusi, jadi fungsi konstitusi itu untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, karena kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas agar penguasa tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang keenam mengenai dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Adapun dinamika konstitusi Indonesia
memiliki 5 dinamika konstitusi. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau masa kemerdekaan. Yang kedua Konstitusi RIS 1949. Yang ketiga Undang-Undang Dasar 1950. Yang keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Orde Lama. Dan yang terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Orde Baru. Kita masuk ke dinamika yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada masa kemerdekaan, dengan masa berlaku tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Proklamasi. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949 dengan masa berlaku 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1950 yang mempunyai masa berlaku 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Orde Lama dengan masa berlaku 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dan yang terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Orde Baru dengan mempunyai masa berlaku 1966 sampai dengan 1998. Dan sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, pada tahun 2000, tahun 2001, dan pada tahun 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Setelah kita mengamati atau melihat video yang saya jelaskan, kita perlu mengetahui bahwa beberapa saja yang termasuk ke dalam materi tersebut. Jadi, materi yang pertama dan kedua itu merupakan materi bab 2, yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional dan dinamika dan tantangan identitas nasional. Selanjutnya, hakikat dan urgensi integrasi nasional dan dinamika dan tantangan integrasi nasional itu merupakan bab 3. Dan yang terakhir, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia dan dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia itu merupakan bab 4. Itulah tadi video penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.